Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu bahwa kami Kau beri seorang penulis Injil, Lukas, yang menerangkan tentang kemurahan hati Bapa, belas kasihan Bapa, cinta kasih Bapa yang luar biasa kepada terutama orang-orang kecil, orang sederhana yang sakit. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki hati seperti Engkau lewat Santo Lukas. Terpujilah nama mungkin dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih, sesungguhnya kita harus bersyukur. Sungguh-sungguh bersyukur dari kitab suci, khususnya Injil. Kita mengenal siapakah Yesus itu. Yesus adalah sakramen Bapa, tanda dan sarana akan cinta kasih Allah Bapa yang penuh kasih, yang penuh kerahiman, penuh kemurahan hati, yang memperhatikan orang kecil, orang tertindas, orang rapuh, yang menerima kita, mencintai kita apa adanya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kehausan manusia akan cinta, kehausan manusia akan kasih, kehausan manusia akan penerimaan. Dan Tuhan kekal abadi kasih setianya. Tidak hanya sekarang, tidak hanya lalu, tidak hanya besok, tapi selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan kekal abadi. Tak terputus oleh apapun. Dan ini yang kita butuhkan di zaman sekarang ini ketika orang membutuhkan perhatian, membutuhkan cinta, membutuhkan penghargaan, membutuhkan penerimaan. Ya, ungkapan dari kasih yang harus kita ungkapkan, entah itu berupa benda, entah itu berupa ucapan, entah itu berupa hak, entah itu berupa kata-kata yang menyentuh, menginspirasi. Itu semua adalah bentuk kasih yang harus kita katakan, kita berikan kepada orang lain. Kasih itu selalu memberikan diri. Ya. Kasih segala yang baik itu selalu memberikan diri kepada orang lain. Dan itulah yang dibutuhkan oleh kita semua. Semoga dengan peringatan Santo Lukas ini, kita belajar untuk mencintai Allah lebih daripada segala sesuatu. Untuk mengasihi Allah sebagai Allah yang luar biasa. Yang kedua, dengan Santo Lukas ini kita diajak untuk terus membaca, merenungkan kitab suci. Karena dengan merenungkan itu Allah sendiri yang bekerja, yang membentuk, menguatkan, membuat diri kita serupa dengan Tuhan. Semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmat dan berkat yang melimpah kepada kita semua. Tuhan kasih-Mu melimpah dalam diri kami. Semoga Engkau menguatkan kami dan membuat kami semakin terbuka dan membuka kita sebagai sabda Allah. Sebagai Allah yang bersabda, sebagai Allah yang membentuk diriku, sebagai Allah yang menguatkan diriku, sebagai Allah yang menjadikan diriku sama seperti Allah. Itulah sabda Allah itu. Adalah roh yang diberikan Tuhan, Roh Kudus, supaya kita dapat mengisi pikiran kita. Dan tiga hal. Dengan membaca kitab suci, kita akan dibebaskan dengan mental health. Kita sibuk dengan HP, kita sibuk dengan banyak hal. Tetapi kita tahu dengan itu semua kita dikuatkan, diteguhkan untuk selalu dicintai oleh kasih Allah. Terima kasih atas rahmat ini dan kita semua semakin kuat dan tangguh. Dengan membaca kitab suci kita mengenal Allah. Dengan membaca kitab suci kita dijadikan seperti Allah. Dengan kita mencintai Allah dan kita dibebaskan dari segala belenggu mental health, kecemasan, kegelisahan karena sabda Allah itu bekerja. Seperti Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan kata-kata ini bukan kata-kata yang kosong, tapi kata-kata yang berisi, kata-kata yang bernas, kata-kata yang bermakna. Datanglah kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, mengasihi Anda semua, dan semua Anda semakin mencintai kitab suci, ya, seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita. Berkat Tuhan atas Anda dan saya, kita semua. Semoga hati Anda berkobar-kobar bagi kitab suci, bagi sabda Allah. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.